Halo semua, hai, kenalin nama gue Fani. Di pembahasan kali ini, gue bakal ngejelasin tentang sejarah pramuka dunia dan di Indonesia. Yuk tonton videonya sampai habis. Kalian sudah tentu tahu dong apa itu pramuka. Pramuka atau Praja Muda Karana merupakan sebuah kegiatan pendidikan non-formal untuk pengembangan skill dan pembentukan karakter. Sejarah pramuka dunia sudah dimulai sejak awal abad 20. Sementara sejarah pramuka di Indonesia baru mulai diresmikan pada tahun 1961. Di Indonesia, gerakan pramuka menjadi kegiatan ekstrakurikuler pada tingkat sekolah SD, SMP, dan SMA ataupun SMK. Tingkatan pramuka di Indonesia dibedakan menjadi kategori siaga, penggalang, penegak, dan padega. Kegiatan pramuka menekankan pada pengembangan kemampuan lewat kegiatan menarik outdoor. Sejarah gerakan pramuka di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal pramuka Indonesia adalah didirikannya organisasi Nederlandse Padvinders Organisasi bentukan Belanda. Kemudian, pada tahun 1916, organisasi tersebut berganti nama menjadi Nederlands Indische Padvinders Vereniging, atau yang disingkat NIPV. Istilah Padvinders merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Penggunaan istilah Padvinderi kemudian sempat mendapat larangan dari Belanda. Para tokoh nasional Indonesia kemudian mengganti istilah Padvinderi dengan Pandu atau Kepanduan. Pada tahun 1916, dibentuklah organisasi kepemudaan bentukan bangsa Indonesia bernama Javanese Padvinders Organisasi yang diprakarsai oleh SP Mangkunera ke-7. Usai peristiwa Sumpah Pemuda, kian banyak organisasi kepanduan yang dibentuk, baik bernafaskan nasionalis atau keagamaan. Beberapa di antaranya yaitu Padvinder Muhammadiyah, kemudian berganti nama menjadi Hizbul Wathan. Yang kedua ada Nationale Padvinderij yang didirikan Budi Utomo. Yang ketiga ada Syariat Islam Afdeling Padvinderij yang didirikan oleh Syarikat Islam. Yang keempat ada Nationale Islamitische Padvinderij yang didirikan oleh Jong Islamitin Bond. Yang kelima ada Indonesia's National Padvinders Organisasi yang didirikan oleh pemuda Indonesia. Banyaknya organisasi kepanduan Indonesia membuat dibentuklah persaudaraan antara Pandu Indonesia, yaitu pada tanggal 23 Mei 1928, yang mewadahi organisasi-organisasi tersebut. Pada tahun 1930, PAPI melebur menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia yang dirintis oleh tokoh-tokoh organisasi lain. Kemudian PAPI berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada bulan April 1938. Untuk menggalang kesatuan dan persatuan, BPPKI mengadakan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum, disingkat Perkindo, dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Saat masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan sempat dilarang untuk berdiri. Meski begitu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Barulah usai proklamasi kemerdekaan, tokoh kepanduan Indonesia membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia untuk pembentukan satu wadah organisasi kepanduan di Indonesia. Diadakanlah Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta. Dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia, yang kemudian diakui pemerintah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan lewat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada 1 Februari 1947. Pada akhirnya, keputusan tersebut dianulir sehingga kelompok lain bisa membuka organisasi kepanduan baru dan Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia.
Di awal 60-an, diperkirakan ada lebih dari 100 organisasi kepanduan di Indonesia. Keseluruhan organisasi kepanduan yang ada bernaung pada 3 federasi utama, yaitu Ikatan Pandu Indonesia bagi anggota pandu pria, serta PKPI, Kepanduan Putri Indonesia, dan Popindo, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia untuk organisasi pandu wanita. Baru pada tahun 1961, Gerakan Pramuka akhirnya lahir. Hal ini dilatar belakangi kian banyaknya organisasi kepanduan yang ada. Pada tanggal 14 Agustus 1961, dilakukan pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara, serta penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka tanggal 14 Agustus kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Sejarah pramuka di dunia dimulai sejak awal abad 20. Baden-Powell dikenal sebagai pemraksara gerakan kepramukaan di dunia. Pada tanggal 25 Juli 1907, Baden-Powell yang menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Bronsey, Inggris. Pada tahun 1908, ia menulis buku Scouting for Boys tentang prinsip dasar kepramukaan. Peluncuran buku tersebut menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Sejak itu, kian banyak muncul organisasi kepramukaan. Gerakan pramuka tidak hanya dikenal di Inggris, tetapi juga di negara-negara lain di dunia. Awalnya, gerakan pramuka hanya didominasi laki-laki. Namun sejak tahun 1912, muncul organisasi pramuka Girl Guides yang didirikan oleh bantuan adik perempuan Baden-Powell, Agnes. Organisasi kepramukaan di dunia terus berkembang. Pada tahun 1916, berdiri organisasi pramuka usia siaga bernama CUB atau Anak Serigala, yang dilengkapi buku kepanduan kegiatan merujuk pada buku The Jungle Book. Di tahun 1918, Powell mendirikan Rover Scout untuk kelompok remaja usia 17 tahun. Pada 1922, Baden-Powell menerbitkan buku Rovering to Success atau mengembara menuju kesuksesan. Buku tersebut menceritakan seorang pemuda yang terus mengayuh sampan hingga akhirnya menuju pantai bahagia. Buku tersebut kian menginspirasi perkembangannya gerakan kepramukaan di dunia saat itu. Pada 30 Juli sampai 8 Agustus 1920, untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan ini pertama diadakan di Olympia Hall, London, dengan dihadiri sekitar 8.000 anggota pramuka dari 34 negara yang hadir. Di acara itu, Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Masih pada tahun yang sama, dibentuklah Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang. Kota London ditetapkan sebagai kantor sekretariat Pramuka Sedunia, meski kemudian berpindah ke Ottawa, Kanada pada tahun 1958, serta ke Jenewa, Swiss pada tahun 1968. Oke semua, jadi sekian aja video pembahasan kali ini. Tunggu video selanjutnya ya. Sampai jumpa.